kok. Ini lu juga jatuh semua lah gara-gara kamu disuruh jemur di pinggir kok malah jemur di tengah. Apa sih, Ca? Bisik-bisik. Ini tuh tali jemuran buat umum. Siapa cepat ya didapat lah. Ini tuh kos bukan area balapan. Kita tuh satu kos dan kita tuh harus tahu batasan. Ini tuh juga menyinggung hak dan kewajiban sosial. Hah? Kewajiban? Serius banget sih kamu, Ca? Ini tuh cuma cucian ya, bukan sidang negara. Justru dari hal kecil kayak gini kita bisa tahu siapa yang punya rasa tanggung jawab. Ini juga bagian dari hakikat kewarganegaraan loh. Betul, kita tuh kadang lupa identitas nasional kita itu tentang gotong royong saling menghargai. Kalau soal tali jemuran aja bisa rebutan, gimana mau jaga integrasi nasional? Ya ampun, kalian berani dari jemuran aja bisa ke nasionalisme. Hebat juga ya. Udah, besok sore kita bahas di kumpulan kos aja dan kita bikin aturan siapa gantung di mana biar gak ada drama lagi. Setuju, kalau kita gini terus ya yang ada setiap sore kita bisa berantem gara-gara cucian. Bisa jadi nggak sih? Iya betul. Bisa jadi. Ini apa Jis? Ini buat apa? Oh, wah. Ya nggak ada ya, mereka kira. Ada, sorry ya. Kameranya udah hadir banget sih, jadi kayak nggak perlu kayak gitu lah. Kita udah bayar iuran selama 3 bulan, tapi laporan keuangannya nggak pernah di-share. Itu nggak adil. Ini melanggar prinsip hak negara. Dan ini masuk ke ranah hak asasi manusia juga tahu. Soalnya kita tuh harus tahu kemana sih uang kita pergi. Karena transparansi termasuk keadilan buat kita juga. Ini cuma kos, bukan sidang DPR. Jadi chill aja, santai. Justru di tempat kecil kayak gini kita harus belajar menjadi warga negara. Hak dan kewajiban harus dilakukan dimanapun dan kapanpun. Kita di sini bukan untuk marah-marah, tapi untuk bermusyawarah. Setuju, kita jalankan demokrasi tapi versi kos. Jadi kita itu saling dengar bukan saling serang. Terus yang paling penting jangan ada yang rasa paling benar. Demokrasi Pancasila itu soal musyawarah mufakat, bukan ego masing-masing. Oke, kita beda asal, kita beda kebiasaan, tapi kita satu atap. Ini Indonesia. Wawasan kebangsaan kita sedang diuji di sini. Benar. Kalau kita bisa jaga keseimbangan di kos, berarti kita paham nggak sih makna integrasi nasional? Oke, aku setuju. Tapi aku ada usul, kalau piketnya dibuat fleksibel. Karena aku sering pulang malam, nanti takutnya itu giliranku dan malah itu buat aku nggak adil. Itu sih bisa diatur, tapi jangan sampai semua jadi alasan buat lepas tanggung jawab. Hakikat kewarganegaraan itu bukan sekedar punya hak, tapi juga rela kontribusi. Gimana kalau kita bikin sistem sederhana aja, misal tiket bergilir, laporan keuangan khas terbuka di grup, dan sanksi jika kita lalai. Itu strategi nasional versi kos kita. Nah iya, biar kita sosial kita terkuat, kita tuh nggak perlu senjata nih buat bela negara. Kita cukup peduli dan disiplin aja. Oke, aku ikut. Tapi aku nggak mau ada ya yang nyuruh aku nyapu tiap hari. Tenang, jadwalnya adil kok, asal jangan ada yang kabur aja pas giliran. Oke, jadi kita semua udah sepakat ya, kita beda asal, beda kebiasaan, mulai dari yang dengerin dangdut sampai yang harus tidur jam 10 malam. Tapi kita nih hidup di satu atap. Ini miniatur Indonesia. Keragaman dan wawasan Nusantara kita ini diuji di sini. Nah bener, kalau kita bisa menjaga keseimbangan di kos, kita bisa menghargai batas privasi dan kebiasaan, berarti kita udah paham dong makna integrasi nasional yang sesungguhnya. Kalau di rumah sendiri aja ribut, gimana merukun sama tetangga? Setuju sih, tapi aku mau saran dong kalau semisal jadwal piketnya tuh fleksibel ya. Soalnya jujur aja nih, aku sering pulang tengah malam. Takut itu nanti kan pas giliranku dan itu buat aku nggak adil. Kita bikin sistemnya sederhana dan digital aja. Kayak piket bergilir otomatis yang bisa ditukar di grup, terus laporan kelas terbuka real time, sama misal sanksi ringan. Kayak misal denda 10.000 kalau lalai.
Ini strategi nasional versi kos kita. Biar ketahanan sosial kita tetap kuat, nggak perlu bawa senjata buat bernegara nggak sih? Perlu disiplin sama peduli aja terhadap sesama. Ini kan juga buat kepentingan kos kita. Oke, kalau gitu aku setuju. Tapi aku cuma mau mastiin ya, kalau aku tuh nggak disuruh nyapu tiap hari kan? Tenang, jadwalnya adil dan tugasnya dibagi, asal jangan kabur aja pas giliran lagi bersihin kamar mandi. Asik tuh, rajin amat. Ya mulai sadar aja sih, Ca. Cinta tanah air itu nggak harus nunggu upacara. Kita bisa mulai dari nyapu halaman rumah sendiri. Terus juga, nih, aku kan bagian salah satu sikap dari cinta tanah air, dan itu adalah sebagai bentuk identitas nasional kan? Asik, kayaknya paham juga kan apa arti bernegara yang sesungguhnya? Jangan kebanyakan musik gitu dong, nanti aku males. Otnil, jangan lupa tongkat ibu ini ya. Transparansi, ingat. Siap, Des. Kami belajar satu hal, bahwa bela negara bukan cuma soal perang atau bendera, tapi tentang tanggung jawab kecil seperti menyapu, menjaga kebersihan, dan menghormati satu sama lain. Karena dari kos kecil ini, kami belajar jadi warga negara yang sebenarnya.